Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya marilah pendengar kita Radio Suwiba Karanganyar dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu Bagaimana wa ta'ala? kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya kita masih diberi napas dan iman. Sholawat dan salam serta kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Pendengar Radio Suwiba Karanganyar yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang sangat krusial dan bagi kehidupan spiritual umat muslim, beliau, yaitu ajaran dan perintah memakmurkan masjid. Masjid bukan hanya bangunan fisik, bukan hanya tempat Islam untuk bersujud. Masjid adalah pusat beradaban, jantung umat dan rumah Allah di muka bumi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak merenung tentang peran penting rumah Allah itu, yaitu masjid dalam kehidupan kita. Sebuah sahabat Suwiba yang berbahagia, masjid bukan hanya sekedar bangunan megah tempat sholat. Masjid adalah pusat beradaban umat. Itu tidak boleh. Memakmurkan masjid bukanlah pilihan, melainkan ajaran dan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu innama ya'muru masajidallahi lari pemikiran kita itu akan ke sebuah peperangan. Wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yahsha ilallah fa asaw ulaika ayyakunu minal muhtadin. Karena syahid itu macam-macam, ada syahid hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah akhirat dan ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Pendengar Radio Suwiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan bahwa ciri orang yang beriman yang mendapat petunjuk adalah mereka yang memakmurkan masjid, di jalan Allah itu bukan mati. Hanya membangun fisiknya Bahkan saja, mereka tetap tetapi hidup juga mengisinya di sisi dengan Tuhannya dengan bagaimana cara memakmurkan masjid dengan baik? Ada beberapa langkah yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Ingat, ini cara utama. Rasulullah sangat menganjurkan sholat berjamaah, terutama sholat 5 waktu bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan untuk di masjid. Akan tetapi kita harus selalu niat beramal soleh, menghidupkan kegiatan ilmu, kita mengadakan mati atau mengikuti kajian, ketika beramal soleh, maka itu adalah kategori syahid. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kenyamanan. Memakmurkan masjid juga berarti hadis Rasulullah SAW, masjid itu bersih, wangi dan nyaman untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, memakmurkan dengan zikir dan itikaf, menjadikan masjid tempat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan ini kami bahas topik yang sangat bagus. Dalam hadis ini dikatakan setiap amal perbuatan tergantung niatnya. Duniawi. Kita akan berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Niat itu penting. Para dalam pendengar Radio Islam Suwiba itu niat itu Anda sesuatu dimensi yang tersendiri. Selanjutnya, mengapa sholat berjamaah? Jadi kalau
Karena di balik apapun sholat 5 waktu perbuatan yang kita itu, kerjakan, niat itu ada nomor pahala satu. raksasa yang menanti jika kita Niat itu akan menjadi mengerjakannya baik secara bersama-sama juga, di masjid atau di musola. ataupun Definisi amalan itu dan akan hukum menjadi sholat sebuah berjamaah. perbuatan yang baik harus Sahabat disertai Suwiba amalan. yang berbahagia, Kita harus disertai niat. apa itu sholat berjamaah? Secara Demikian bahasa juga jamaah apabila artinya sebuah berkumpul. perbuatan maksiat atau Secara keburukan, istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan kesempatan secara apapun, bersama-sama. kalau ada niat Minimal amal 2 orang keburukan, kalau tidak ada atau niat, kesempatan itu pun lebih. tidak akan kita lakukan. Satu imam atau makmum yang mengikutinya. Oleh karena itu, Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki menurut niat sebagian itu besar penting. ulama adalah Makanya di sunnah dalam muakkad, hadis tadi, sunnah yang sangat innamal ditekankan. a'malu binniyat. Dan sebagian lain menyebutkan fardu kifayah. Sungguhnya Bahkan dalam amal mazhab Hambali itu dikatakan bisa hukumnya bermakna, wajib bagi bisa laki-laki yang berarti, mampu. perbuatan Namun, itu bisa poin menjadi pentingnya sebuah adalah Rasulullah kategori SAW amal ataupun sangat jarang meninggalkan sholat berjamaah. ibadah. Berarti di Itu situ harus disertai ditekankan niat. sangat penting. Para pendengar Radio Suwiba yang Barang kami hormati, siapa yang yang selanjutnya mengikuti adalah dasar Allah, hukum. mengikuti Rasulullah, Mari kita dengar apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi maka Wasallam. amalnya itu ya Keutamaan sholat sesuai berjamaah akan diriwayatkan ketemu dari dengan Allah Abdullah dan bin Rasulnya. Umar radhiyallahu an. Dan barang Rasulullah siapa yang Shallallahu Alaihi beramal Wasallam bersabda, atau beribadah Sholatul jamaati tapi niatnya afdalu min dunia, sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. niatnya Sholat berjamaah ataupun lebih wanita di utama sini, daripada sholat maka ya, sendirian atau munfarid. yang didapatkan Banyak adalah 27 apa yang derajat. dia Hadis riwayat diniatkan. Bukhari nomor Jadi ada nanti 645 dan saya ilustrasikan Muslim nomor ada sebuah 650. Bayangkan kejadian sahabat semua, 1 derajat saja ketika sudah ada sangat orang-orang berharga, yang mati apalagi di 27 medan derajat. peperangan zaman Jika kita dulu, sholat sendirian maka hanya ketika mendapatkan 1 dipertemukan pahala. dengan Sedangkan Allah, berjamaah kita mendapatkan maka 27 pahala. badannya bicara. Sedangkan keutamaan sholat berjamaah adalah selain pahala yang berlipat, Al-yawma sholat nakhtimu berjamaah ala memiliki afwahihim wa manfaat yang tukallimuna luar biasa. aydihim Di wa antaranya tashhadu adalah arjuluhum bima kanu silaturahmi. Kita saling bertemu dengan tetangga atau saudara muslim Jadi lainnya. ketika ketemu sama Yang Allah, kedua, semua mulut meluruskan shop, dikunci, menunjukkan kedisiplinan hati dan bahkan persatuan umat. badannya Yang berbicara. ketiga, benteng dari sifat munafik. Ketika Sholat bahkan yang mati berjamaah di terutama peperangan sholat subuh dan isya apa adalah namanya, tolak ketika ukur dia keimanan dari sifat munafik. Yang mengklaim bahwa selanjutnya dia adalah mati syahid, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka Langkah kaki kita hatinya, menuju dirinya masjid berbicara menggugurkan sendiri. dosa. Mulutnya Dan dikunci. langkah selanjutnya adalah mengangkat derajat. tidak ya Allah, Pendengar Radio Suwiba yang saya dimuliakan niatnya itu Allah untuk mencari Subhanahu harta wa Ta'ala. jarahan. Ancaman Saya bagi yang carinya meremehkan untuk dalam sebuah mendapatkan hadis istri. Rasulullah SAW Maka pernah Dia itu tidak berniat termasuk membakar rumah orang-orang yang dalam tidak kategori sholat berjamaah syahid di masjid akhirat, tanpa hanya ada syahid dunia. uzur atau halangan Dalam syar'i. Ini menunjukkan betapa perlakuan pentingnya terhadap berjamaah. jasadnya pun akan Laisa sholatu seperti jasad asqala yang ada alal di munafiqina fi sholatil syahid isya'i wal fajr. dunia. Akan tetapi Tidak ada di sisi sholat yang Allah, lebih berat dilaksanakan dia oleh sebagai orang orang munafik yang daripada sholat isya mati dan sholat seperti subuh. matinya orang biasa. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ada orang yang syahid Bayangkan sahabat dunia semua, akhirat. di jika masjid-masjid di Karanganyar Kedua ini ini, selalu ramai, insya Allah keberkahan orang yang akan niatnya turun sudah di benar, daerah kita. Nabi SAW niatnya bersabda, membela, apabila kamu melihat memperjuangkan seseorang biasa pergi ke masjid, maka keyakinannya saksikanlah ia ataupun benar-benar beramal beriman soleh kepada dan dengan Allah. niat yang benar, Hadis riwayat Ahmad. Pendengar lalu Radio dalam Suwiba yang keadaan berbahagia. dia beramal itu Selanjutnya atau dalam adalah keadaan bagaimana perang, cara menghidupkan kegiatan di mati. masjid kita yang kita Dia di cintai. situ Yang pertama mendapat adalah mulai dari hal yang kategori kecil, syahid akhirat. istiqomah. Karena niatnya Tidak benar, perlu atau dia langsung dapat membuat seminar syahid besar. dunia. Adakan kajian tekmat. Karena singkat niatnya misalnya benar, maka dia pun 15 dapat sebelum syahid maghrib, akhirat. kajian tafsir satu ayat, Ada ataupun pula kajian yaitu yang fikih ketiga, seharian dan lain syahid sebagainya. akhirat. Gunakan masjid dengan berbagai Orang majelis ilmu. Yang beramal Yang baik, kedua, libatkan para pemuda dan remaja yang masjid. setiap hari Berilah tanggung jawab kepada pemuda. Gunakan dia teknologi menunjukkan seperti dirinya proyektor atau
merencanakan atau lebih meniatkan menarik dengan kebaikan, IT yang ada. tetapi di tengah perjalanan Yang ketiga dia adalah harus fasilitas kenyamanan. Pastikan masjid bersih, karpet wangi, dan ada konsumsi ringan walau hanya teh hangat untuk menambah maka dia ukhuwah, termasuk serta syahid hal-hal akhirat yang bisa di mendukung dalam dengan kemajuan masjid, penanganan termasuk atau pemberian dalam wifi di masjid. Itu segi juga bagian sarana untuk berdakwah juga. Yang keempat adalah penanganan kajian teknik yang jenazahnya dibutuhkan. seperti orang biasa. Adakan Akan tetapi di kajian sisi parenting Allah orang Islam, seperti ini juga fikih syuhada atau muamalah, syahid. kesehatan, Jadi ekonomi, syahid itu ada syahid ataupun tahsin dunia, Al-Quran dan lain syahid dunia sebagainya. akhirat, dan syahid Itu adalah salah akhirat. satu contoh untuk menggiatkan Pemirsa atau masjid pendengar agar tetap Shibah makmur FM dan yang tetap berbahagia, istiqomah. tentunya Sahabat pendengar Radio Shibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala syahid dimanapun itu Anda adalah berada. keinginan Masjid adalah semua benteng umat pertahanan Islam. keimanan. Jika ilmu Dan tidak oleh dihidupkan di karena masjid, itu maka tempat untuk yang lain akan mengambil alih. menuju Dan kita kepada takut syahid, fitnah akhir zaman kita harus semakin tetap jauh dari masjid. selalu Mari kita niatkan kembali niat-niat mengajak kita, keluarga, menjaga tetangga, amalan-amalan teman, kita, saudara, apalagi di serta dalam bulan puasa bisa ini menjaga ke masyarakat umum di sekitar kita untuk mendatangi seharian majelis atau ilmu di bahkan masjid-masjid sehari kita yang semalam terdekat. kita Sebagai menunggu-nunggu penutup, sesuatu mari yang kita mulai dengan disyariatkan langkah oleh kecil. agama. Usahakan Ya, dari sholat pagi berjamaah di kita masjid. menunggu mau berbuka puasa. Jika masjid kita ini Berbuka membutuhkan puasa itu bantuan, adalah mari syariat kita Islam berikan uluran tangan. dan disunahkan. Entah seberapa kecilnya dan uluran bahkan, tangan itu, apa ataupun namanya, kontribusi itu yang perlu kita berikan diberi kepada pahala. jamaah atau masyarakat Maka ketika sekitar. kita Apalagi meninggal ketika kita dalam mempunyai keadaan harta berpuasa, benda ataupun punya kelebihan ya yang kita lain. termasuk syahid Jangankan akhirat. biarkan masjid hanya indah fisiknya, Demikian tetapi juga sepi dari ketika jamaah. kita selesai sholat Semoga tarawih, Allah kita Subhanahu wa tidur, ta'ala kita menjadikan menunggu-nunggu kita waktunya golongan sahur. orang-orang yang memakmurkan Kita punya masjid rencana akan yang bangun di waktu istiqomah sahur. sampai akhir hayat kelak Kita juga Saya di kira situ itu dalam apa yang saya kondisi tidur pun sampaikan kurang kita dan ada lebihnya kami penantian mohon maaf. Kebenaran disebut datangnya dari Allah penantian Subhanahu wa kesolehan. taala. Ada Sehingga kurang dan ketika kita lebihnya, tidur itu keadaan saya langsung mohon maaf. meninggal, Wallahu muwaffiq maka ila kita termasuk aqwamit syahid thariq. akhirat. Wassalamualaikum Dan syahid akhirat itu warahmatullahi akan, seperti saya katakan wabarakatuh. dari depan tadi, akan ditangani seperti mayat pada umumnya, tapi di sisi Allah akan mendapat derajat yang mulia. Demikian pula syahid itu macam-macam. Ada syahid yang memang keadaan mayat itu menyedihkan atau mengerikan sehingga sulit untuk melihara atau sulit untuk dilayani seperti mayat pada umumnya, maka termasuk syahid. Demikian pula para muslimah yang melahirkan, misalnya keadaan meninggal, terus meninggal, dia pun syahid. Maka syahid itu macam-macam. Oleh karena itu, untuk seperti di depan saya aturkan, untuk menggapai syahid itu tidak melulu harus berperang. Untuk menggapai syahid itu tidak melulu harus mati dalam keadaan mengerikan, akan tetapi orang yang selalu beramal soleh dan menantikan waktunya senggang itu untuk menanti amal-amal soleh berikutnya, maka dia termasuk syahid. Misalnya ini, kita tadi pagi misalnya kalau nggak bulan puasa kita sholat subuh, kita menanti-nanti datangnya sholat duhur, karena mau sholat duhur, maka dalam waktu kita menanti-nanti itulah kita misalnya meninggal pun kita dibilang syahid akhirat. Jadi jangan sampai bosan-bosan kita mengisi waktu kita mengisi hidup kita dengan selalu beramal baik, beramal buruk semua memerlukan energi. Tentunya sama-sama mengeluarkan energi,
berbuat baik, berbuat buruk, berkata baik, berkata buruk, niat baik, niat buruk, semuanya memerlukan energi. Oleh karena itu, sama-sama mengeluarkan energi, alangkah lebih baiknya kita selalu menebar atau meniatkan atau beramal kebaikan, sehingga itu bisa bermakna, bisa bermanfaat untuk kita semua, bahkan untuk orang lain. Demikian siraman ataupun ilmu yang sedikit bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.